Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asmiatul Hasanah. Saya seorang santriwati Hidayah Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu hikmah dalam kitab Syarah Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'damu danbu ora ngagung ake opo danbu dosa ing daka ing dalem sandinge siro adematan kelawan nganggep gede tesuduka kami nyegat siro anfusni doni saking bagusnya penyono billahi kelawan Allah. Fa inna mangko sak temene man arofa sapa wonge arofa kang ngaweruhi robbahu pangerane wong istaswara jadi cilik sapa wong fi janbi ing dalem ngarepe karomihi lumone Allah dan buhu dosane wong, yang artinya bahwa jangan sampai terasa bagimu besarnya suatu dosa itu sehingga dapat merintangi kamu dari berhusnudzon kepada Allah. Karena barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka akan menganggap kecil dosa besarnya itu di samping ketulusan dan kemurahan yang Allah miliki. Pengetahuan kita yang sedikit tentang Allah bisa membuat kita menggampangkan untuk berbuat dosa, tapi di sisi lain bisa menjadikan seseorang itu tidak melihat sifat Allah yang lainnya, sehingga seorang itu berputus asa atas rahmat Allah karena telah melakukan dosa. Bahasa gampangnya adalah ketika kita berbuat suatu dosa yang besar, kemudian kita bersuudzon kepada Allah, ya Allah, dosaku sangat besar, apakah ini akan diampuni? Padahal Allah memiliki sifat Maha Pengampun, yang mana sebesar apapun dosa engkau kecuali syirik itu tentu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, dan itu dipasangkan dengan sifat Allah yang cinta kasih dan penuh maaf. Nah, ini menjelaskan bahwa seorang hamba tentu tidak akan luput dari kesalahan maupun dosa. Kemudian atas kesalahannya itu seorang hamba bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai berburuk sangka bahwa dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan jika mungkin dosa besarnya itu berupa dosa membunuh, itu tentu akan mendapat pengampunan dari Allah karena Allah mempunyai sifat cinta kasih dan penuh maaf. Adapun semakin tinggi makom seseorang, maka seseorang itu akan semakin sensitif terhadap konsekuensi dosa. Kemudian menjadi sensitif juga terhadap hukuman Allah, karena barang siapa yang makomnya lebih tinggi, maka dia akan menjadi orang yang waspada, orang yang berhati-hati terhadap perbuatannya. Contohnya apa? Contohnya kita tahu bahwa Allah itu Maha Pemaaf, tapi jangan menggampangkan maafnya Allah dengan seringnya kita berbuat dosa yang kecil maupun yang besar. Contoh yang kecilnya di kehidupan sehari-hari, buruknya hati kita yang selalu iri dengki terhadap teman. Kemudian mungkin yang dosa yang terlihat seperti berani mencuri uangnya teman atau lain sebagainya. Perbuatan dosa tersebut tentu akan dimaafkan oleh Allah, tapi jangan menggampangkan pengampunan Allah, karena mungkin orang yang berbuat demikian makomnya masih di bawah orang yang sudah tinggi. Tapi ketika seorang sudah berada di makam yang tinggi, dia akan lebih berwaspada untuk melakukan apa, akan lebih berpikir lama untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Merasa besarnya dosa itu baik jika menimbulkan rasa penyesalan dan rasa ingin segera bertaubat dan rasa tidak ingin mengulanginya untuk selama-lamanya lagi. Tetapi apabila jika merasa besarnya dosa itu membuat seseorang merasa berputus asa atas rahmatnya Allah, merasa seakan-akan tidak akan mendapat pengampunan dan rahmat dari Allah, maka perasaan tersebut lebih berbahaya dari dosa yang dia lakukan. Seperti yang tadi dijelaskan, mungkin pernah mendengar sebuah cerita, seseorang telah membunuh hampir 99 manusia. Kemudian dia merasa menyesal dan mendatangi siapa saja untuk bisa menasehatinya, untuk bisa memberikan jawaban apakah dosa besar yang telah dia lakukan itu bisa mendapat pengampunan dari Allah. Kemudian dia bertemulah dengan seorang yang memberikan jawaban yang memuaskan bahwa dosa besarmu itu
tidak lebih besar dari rasa sayangnya Allah terhadap hambanya, tidak lebih besar dari rasa cinta kasih dan penuh maaf yang Allah miliki untuk hamba-hambanya. Maka seberapa kecil ataupun besar dosa kita, jangan berputus asa atas rahmat dan pengampunan dari Allah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya pendosa adalah pendosa yang merasa menyesal dan ingin bertaubat menuju jalan yang lebih baik. Oleh karena itu teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat penuh cinta dan tentunya maha pengampun, maka kita jangan sekali-kali menggampangkan dengan seringnya berbuat dosa kecil maupun besar. Karena meskipun kita telah dimaafkan oleh Allah, itu jangan sampai diulangi lagi kesalahan yang sebelumnya. Karena berbuat dosa kemudian menyesal itu harus kemudian bertaubat, itu harus ada prinsip teguh dalam diri kita sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena Allah tentu lebih menyukai hambanya yang taat dan bertakwa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang maupun tidak dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.